Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria dari MINC, NIM 5200410002, jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Pancasakti Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai bahasa. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu fungsi bahasa. Jadi, fungsi bahasa adalah sebagai instrumen, sebagai alat interaksi, alat regulasi, alat berekspresi, alat berimajinasi, alat menafsirkan, dan alat untuk menyampaikan informasi. Fungsi bahasa ini menunjukkan betapa sangat berguna bagi manusia. Yang kedua, sumber bahasa Indonesia. Sejarah tumbuh dan berkembangnya bahasa Indonesia tidak terlepas dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sejak dahulu telah digunakan sebagai bahasa perantara atau bahasa pergaulan. Bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara, tetapi juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukan prasasti kuno dari kerajaan di Indonesia yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Dan pada saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai yang pertama, bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Bahasa yang kedua, bahasa perhubungan antara suku di Indonesia. Pedagang, bahasa perdagangan, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Yang terakhir, fungsi dari bahasa Melayu tersebut adalah bahasa resmi kerajaan. Jadi jelasnya bahasa Indonesia sumbernya dari bahasa Melayu. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya,
dan bahasa di Nusantara. Yang keempat, ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakai yang berbeda. Beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Adapun ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Fungsi-fungsi tersebut adalah yang pertama, menyatukan berbagai bahasa Indonesia. Yang kedua, simbol kebanggaan nasional. Yang ketiga, simbol identitas bangsa. Yang keempat, pemersatu antar kelompok atau etnis. Yang kelima, alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Yang kelima, bahasa baku atau standar bahasa adalah varietas bahasa yang berkontras dengan bentuk vernakular. Bahasa baku diterima di masyarakat sebagai peranti komunikasi publik dan formal seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. Varietas tersebut dianggap isolek netral yang digunakan oleh keseluruhan masyarakat yang bersangkutan, terlepas dari asal geografis atau sosial mereka. Dalam pengertian lain, bahasa baku adalah bentuk bahasa yang mengalami proses standarisasi, yaitu tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif. Penetapan bahasa baku biasanya melibatkan kodifikasi norma kebangsaan dan sistem ejaan, serta menerima konvensi ini oleh khalayak umum. Selain dua pengertian tersebut, ada juga pengertian bahwa bahasa baku adalah suatu bahasa yang mempunyai setidaknya satu varietas standar. Menurut definisi ini, istilah bahasa baku merujuk kepada keseluruh bahasa itu, bukan kepada bentuk bakunya itu sendiri. Sekian penjelasan tentang bahasa dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.